sholat? Tahu. Tahu kemana arahnya? Tahu. Orang dia menunjukkan arah kiblat kok. Perintah sama dia. Ia menunjukkan arah, siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan arah kiblat. Terus yang lain berdoanya ke arah yang berbeda bagaimana? Siapa Allah yang tidak tahu. Siapa yang lain? Saya. Ya kamu nggak mengikuti perintah Allah, kamu bukan muslim kok. Ya, iya, tapi apa Allah tidak tahu? Allah itu bukan Allahmu, bukan. Enggak, apakah gini, apakah Allah, Tuhan oke lah kita ganti dengan Allah. Tuhan apakah dia tidak tahu? Tuhan Maha tahu. When I pray, my God see me or not? Oh, apa sih? Ketika saya berdoa, Tuhan saya melihat saya enggak? Tuhan tahu kalau kau itu salah sembah, menyembah anak orang, tahu dia. Jesus Christ, I love you full. Enggak bisa begitu, abang. Sekalipun bukan pemikirannya begitu, abang. Enggak bisa nyambung. Gimana? Coba abang Andi berpikir, coba logika. Enggak ngerti aku. Saya benar-benar bingung. Coba bingung. Udah gantian ya. Coba abang membingungkan saya. Saya ini ngomong itu selalu kau nggak nyambung, Prengki. Gitu loh ya. Kamu ngomong panjang. Yang orang banyak denger loh. Ini live loh di YouTube. Kamu nggak nyambung gitu loh. Abang Andi yang nggak nyambung. Gantian bicara, gantian ya. Soalnya apa? Kalau saya bicara, kamu juga nabrak. Jadi kamu nggak denger gitu loh. Jadi kalau orang bicara didengerin. Anda ngomong tuh saya dengerin gitu. Jadi jangan orang ngomong tuh ditabrak. Oke? Kalau kamu mengatakan tadi, apakah Tuhan Maha Kuasa itu melihat saya berdoa kepada Yesus? Tahu. Bahkan Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah menyediakan tempat Anda di neraka. Bahwa oh ini si Prengki ini saya mau merintahkan dia menyembah kepada aku mengarah kiblat, tapi dia tidak lakukan. Dia menyembah kepada anak orang malah. Udah digariskan bahwa kamu sudah disiapkan kaplingan di neraka berlutut di sana. Udah Maha tahu dia. Paham sampai sini? Paham? Paham? Oke, paham, diam dia. Jadi gitu bro, argumentasi saya lu pakai, tapi lu bantah sendiri. Nah makanya lain kali kalau ngomong sama kami di sini, lu jangan ngomong Tuhan ada di mana-mana. Di mana-mana itu menunjukkan tempat, gitu ya. Tapi Tuhan itu tidak luput sekecil apapun perbuatan makhluknya di muka bumi. Dia Maha tahu, Maha melihat. Loh. Jadi Tuhan itu tidak perlu turun ke RT 16 supaya dia tahu survei di sana, nggak perlu. Maha tahu, Maha melihat, Maha gitu loh. Tidak perlu turun ke bumi melalui rahim Bunda Maria. Terus kemudian dipersekusi kayak gitu, nggak perlu. Gitu loh. Allah kan lu udah sendiri paham. Allah Maha bijaksana, Maha penyayang, Maha melihat, Maha tahu, Maha kuasa. Nah kalau udah Maha kuasa itu bagaimana menciptakan alam semesta terus diisi oleh makhluk hidup supaya bagaimana ini hidup terapi dan teratur. Diciptakanlah pohon, diciptakanlah binatang, diciptakan manusia dulu. Bagaimana manusia ini supaya nggak bentrok sesama satu sama yang lain. Diberilah ayat suci, diberilah kitab suci. Ada nabi yang ngajarin mulai dari Nabi Adam. Dipercaya untuk mengajarkan kaumnya Nabi Adam. Sumber pengajaran Nabi Adam dari Tuhannya. Begini loh. Bersambung sampai Nabi Musa, Daud, Musa. Sampai Yesua Amasya. Ini loh Yesus. Firman kau terima nih dariku, ajarin firman ini kepada orang-orang agar dia tidak menyembah berhala, agar tidak makan babi, agar dia disunat, hidup teratur, hidup bersih dan seterusnya. Kemudian disambung Nabi Muhammad SAW lengkap ada Al-Quran. Sampai hari ini tidak ada satupun kehidupan di muka bumi ini luput daripada pengajaran Al-Quran dan hadis. Gitu loh sebagai makhluk hidup. Jadi sudahilah menyembah anak orang. Gak ada gunanya itu loh. Gak ada ilmunya. Gak ada dasarnya. Gak ada pengajarannya. Karena anak orang ini tidak pernah mengklaim dirinya disembah. Dia mengklaim dirinya adalah utusan Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau orang ini mengklaim dirinya utusan Tuhan, ngapain lu Tuhan kan? Sedangkan nyata-nyata di muka bumi dia berdoa kepada Tuhan. Segala aktivitasnya dia berdoa kepada Tuhan. Mau menghidupkan orang mati Lazarus, dia berdoa dulu. Oke, Bang Apa yang Andi. dilakukan Yesus tidak berdoa?
Coba lu bayangin Berengki. Yesus waktu berdoa itu bayangkan kalau Yesus Tuhan, Bro. Ini Yesus Tuhan nih. Udah. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah, lu jangan bodohi anak kecil, Bro. Nggak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan. Oke, Bang Andi. Oke, saya ingin. Artinya Anda panjang lebar dari tadi tentang apa yang bahwa hanya semua itu tentang Al-Quran, hanya semua itu bla 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 yang membenarkan semua ini. Ya, benar ya? Lu ngomong apa sih? Tentunya. Ngomong apa? Oh, enggak. Ntar aku kasih ini dulu. Ntar dulu. Kasih ini dulu. Apa? Headset saya lagi coba lo. Ntar dulu Bang Andi. Bang Andi yang ganteng dan hebat. Tahu aja lu kalau gua ganteng, orang gua belum mandi. Ya udah nggak apa-apa. Itu kamu jelek. Oke, Bang Andi. Artinya gini Bang Andi. Dari tadi kan Bang Andi menjelaskan bahwa semua itu ajaran bla 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 dan mulai dari nabi ini sampai dengan Yesus Kristus sampai dengan Nabi Muhammad dan sebagainya. Pengajaran itu apakah hanya Islam saja yang mendapatkan atau memang ada dari Kristen? Jikalau ini pertanyaan, jikalau Tuhan ini hanya Tuhannya Muslim yang benar, apakah manusia Kristen di seluruh dunia ini sampai detik ini, apa ya? Oke. apakah mereka akan habis, punah? Apa sih pertanyaan? Tidak ada lagi pengajar. Kalau misalnya dia Tuhan yang Maha Tahu, bahwa ajaran-ajaran yang diajarkan oleh manusia Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, mereka ini akan lenyap dari muka bumi. Pertanyaannya apa sih? Oke. Pertanyaan apakah orang Kristen sudah mulai hancur, sudah mulai tidak ada, atau semakin bertambah? Saya jawab ya. Dengarin ya baik-baik ya. Sang pencipta alam semesta itu cuma satu. Iya. Oke, dengerin saya, jangan dibantai ya. Sama satu. Ada beberapa agama yang ada di Indonesia ini. Kalau menyembah Tuhan selain yang satu ini, pasti ini agama yang nggak benar nih. Salah Tuhan dia. Anda pikir aja sendiri. Kalau umat Islam itu nama sembahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas di dalam Al-Quran. Cuman ini yang menyembah. Cuman ini yang menciptakan alam semesta. Sebagaimana Yudaisme juga serobit dengan itu. Yudaisme kalau mau tefillah, dia masuk ke masjid, dia nggak milih gereja. Dia paham itu bahwa pencipta alam semesta ini satu. Yang disembah cuma satu. Deal di sana ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, manusia ini diberi akal supaya berpikir dan diberi kebebasan supaya tidak sebebas-bebasnya diutus nabi, diberi kitab namanya Al-Quran, penjelasannya ada di hadis, supaya tidak hidup berantakan ya. Jadi patokan kita hidup di muka bumi ini itu harus ada kitab suci yang dijadikan landasan. Nah, kitab suci itu tidak ujuk-ujuk datang, ada yang menerima sekaligus mengajarkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Al-Quran dan hadis gitu, yang kami imani sebagai pedoman hidup kami orang Islam. Nah, di luar daripada itu, pertanyaan Anda, apakah kalau tidak menyembah ini punah? Jawabannya adalah tidak akan pernah punah manusia di muka bumi ini sebelum kiamat itu datang. Tapi setiap yang hidup pasti mati. Anda akan mati, saya akan mati. Masing-masing orang bertanggung jawab atas apa yang pernah dilakukan di muka bumi ini. Tapi menurut Al-Quran, siapapun makhluk hidup manusia di muka bumi ini gitu, tidak menyembah kepada Sang Pencipta sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, neraka tempatnya paling abadi di sana. Itu.
Jadi saya nggak mau menghakimi Anda, mudah-mudahan Anda memahami bahasa yang indah ini. Ini bahasa sangat toleransi, tidak abu-abu, jelas, mudah-mudahan Anda paham. Sekali lagi saya ngomong bro, manusia di muka bumi ini tidak akan pernah punah sebelum kiamat. Dia akan beranak cucu. Nah, statement yang kedua menurut Anda, apakah Kristen bertambah populasinya? Is okay mau bertambah, mau berkurang, itu bukan masalah takaran untuk orang beriman begitu. Islam 2 orang pun tetap Islam. Jadi pemeluk agama Islam kalau cuma 2 orang di muka bumi ini, ajaran Islam itu tidak akan pernah berkurang. Jadi bukan dilihat daripada kuantitasnya, tapi dilihat dari iman dan takwanya. Ya, tidak perlu kualitas, tapi tidak perlu kuantitas, tapi tidak berkualitas takwanya itu gitu loh bro. Jadi saya sarankan pelajari dulu kitab sucimu baik-baik, keluarkan dulu doktrinnya, ya restart dulu dirimu dari nol. Apa benar yang lu tuhankan itu adalah Tuhan pencipta alam semesta? Ini dulu. Kalau lu bisa temukan, ya lu maksud anak Bunda Maria ini pencipta alam semesta, tertulis di Bible, laksanakan. Tapi kalau tidak ada tertulis di Bible, Tuhanmu itulah yang menciptakan alam semesta, tinggalkan. Ngapain terdoktrin? Akhirnya di mana-mana kau nggak bisa berdiskusi dengan baik, hanya muter-muter gitu. Sekali lagi saya sarankan bro, pelajari Bible dengan baik. Jangan diintervensi oleh doktrin siapapun. Kau bebas memilih, kau bebas menentukan. Sebelum ajal memanggil, maupun ada napas di kandung badan bro. Jangan sampai salah Tuhan. Sekali lagi saya ulang, hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lain. Silakan. Iya baik. Memang apa yang dikatakan Bang Andi itu bahwa hanya satu Tuhan. Tidak ada yang mengatakan bahwa 2, 3 Tuhan. Cara penyembahan kita memang berbeda. Dalam pengakuan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu sudah dinyatakan. Dan itu di dalam konsili dan dinyatakan Yesus adalah Tuhan. Perkembangan-perkembangan ini menjadi salah satu penolakan-penolakan dari kaum Polinikus yang menolak tentang ketuhanan Yesus. Itu fine, tidak ada masalah. Pertanggungjawaban iman antara manusia dengan Tuhan itu bukan urusan kita, urusan pribadi kita masing-masing. Di dalam firman Tuhan bahwa Yesus menyediakan rumah-rumah di sana untuk orang yang percaya. Bahwa kami percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia pergi untuk menyediakan rumah kepada orang yang percaya. Dan kami berada pada jalan yang benar untuk percaya Dia sebagai Tuhan itu sendiri. Dia yang turun menjadi manusia. Tetapi itu dibantah oleh abang-abangku di Islam. Itu tidak ada masalah. Kita tidak bisa memaksa. Soal nanti kan kita mati baru kita akan menghadapi baik di neraka maupun di sorga. Itu adalah hak vetonya Tuhan itu sendiri. Tetapi kita tidak bisa, makanya kita tidak bisa menjadi hakim yang adil. Maka Yesus itu yang akan datang kedua kali untuk menghakimi baik yang hidup maupun mati. Jadi saya pikir bahwa semua yang ada pada di dunia ini, kita itu hanya dalam satu ciptaan yang ciptaan itu satu. Tidak ada baik Hindu, Buddha, Kristen, Islam sama. Tapi dalam ritualnya kita berbeda. Tidak ada yang mentuhankan ini dan itu. Hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Esa. Dan melalui putra tunggal Tuhan, Yesus Kristus, Dialah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya udah selesai, mau ngapain? Karena kita hanya mengakui, confess kami, syahadat para rasul itu, confess atau pengakuan iman kami itu kepada Tuhan yang Esa. Nggak ada 3 Tuhan. Kami mengakui, aku percaya kepada 3 Tuhan. Nggak ada kami mengatakan begitu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu dalam pengakuan iman kami yang digaungkan di setiap
hari. Jadi kami tidak menyembah 2 atau 3 Tuhan, Abang. Hanya dalam ritual, doktrin yang kami dapatkan itu harus memang ada doktrin. Kita nggak bisa keluar dari doktrin, Bang Nadi. Kalau orang yang keluar dari doktrin itu, ya berarti dia punya pemahaman yang berbeda. Berarti dia akan keluar dari lingkaran gereja tersebut. Karena doktrin itu memang kami berterima kasih. Siapa yang mengenal? Bapak-bapak gereja. Orang-orang inilah yang mengenalkan Yesus Kristus kepada kami. Mereka yang tahu. Saya baru lahir buah sejagung begini, kok mana saya tahu? Kalau saya tidak mengenal sejarahnya, saya tidak mengenal tentang doktrinnya, pengajarannya, Alkitabnya, bagaimana cara saya bisa tahu? Saya harus melewati itu, saya harus mengetahui itu. Tidak ada orang yang sekonyong-konyongnya datang untuk memberikan, oh berarti dia adalah nabi. Kalau orang itu hebat, Bang. Kepanjangan cukup ya. Abang dari tadi banyak, sekarang saya nggak banyak. Iya, aku pengen Ya klarifikasi. udah, oke. Aku pengen klarifikasi pendek-pendek saja. Doktrin Tritunggal itu menurut Anda kan diajarkan oleh Bapak Gereja. Bapak Gereja itu siapa-siapa aja sih? Tahu nggak? Kenal nggak namanya siapa? Tentunya kami tahu. Oke, Abang jelaskan. Ada namanya, kami mengerti tentang Bapak-Bapak gereja. Ya, Siapa Abang harus tahu. Aku nanya Bang Andi, aku nanya. Iya. Yam. Nah, Lanjut, coba ini kita bahas sebutkan. Ini, Abang, kita nggak perlu bahas Ya. definisi one by one Bapak-Bapak gereja itu siapa. Enggak. Saya bisa buka di sini. Semuanya Ya. tercantum di dalam Google. Orang semua tahu tentang Bapak-Bapak gereja. Oke. Ya udah, Kita tolong bicara Google secara kan. global. Kita bicara global. Iya, kita aja, bicara nggak secara apa-apa. global. Tolong Global aja. Google kan. Tolong Google kan Bapak gereja yang orang Yahudi. Nah, silakan. Bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja yang ya ada daftarnya bapak-bapak gereja. Itu semua ada tertulis. Ada Santo Clemens dari Roma, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Polikarpus dari Smyrna, bapak-bapak Yunani, Santo Iranius, Santo Clemens, Alexandria, Origen dan Alexandria, dan itu banyak sekali di situ. Kalau mereka ini tidak ada, kami pun tidak akan mengerti tentang itu. Doktrin itu sejalan dengan Alkitab dan beberapa hal yang mendukung sehingga kita bisa mengerti tentang sejarah dari Yesus Kristus itu sendiri. Kalau tanpa ada sejarah, tanpa ada Alkitab, tanpa ada penulis, tanpa ada ini, kita tidak tahu siapa yang datang dari Antioquia. Kenapa Kristen itu terlahir dari sana? Kayak gitu. Kenapa Yesus disalib? Kenapa ya gini? Itu kayaknya nama-namanya kelahiran Yunani semua ya. Ada nggak yang kelahiran Yahudi? Aharon misalnya, Ismail, Israel gitu. Ada nggak? Yang tertulis yang dia baca tadi ya, gue lengkapin ya. Ambrosius 340, 397, Hieronymus, Agustinus dari Hippo, Paus Gregorius. Yang kalau dari timur itu dari barat tadi ya, dari timur Athanasius dari Alexandria, Gregorius dari Najianzus, Basilius dari Kaisarea, Yohanes dari situ. Pak Andi, stop. Dengerin dulu, gua ajarin lu dong ngomong. Ntar dulu, stop dari situ. Kan dari tadi itulah pengajaran-pengajaran itulah sampai di Indonesia kami bisa mengerti. Enggak, denger dulu dong. Biar yang Bang Handi kasih tahu itu ada yang kelahiran Israel nggak? Nggak ada. Loh, kalau masalah Israel, Bapak gereja dari Israel, kan kita lahirnya kekristenan itu dari mana coba? Dari Roma. Itali, Batistuta. Francis Kan Totti. Ya, artinya mereka lahirnya kekristenan itu dari Antioquia. Siapa yang membawa berita tentang itu semua? Paulus. Ah, Ya Paulus. Dia pernah ke Yahudi enggak? Pernah. Ya pernah. Ya Ya, udah. Cerita itu akan dari sana. Oh, berarti Paulus yang mendirikan Tritunggal Kristen. Loh, Yesus sendiri yang mendirikan di atas batu karang Petrus engkau akan. Bukan, belum ada Kristen di situ. Loh, Yesus Di zaman sendiri yang Yesus nggak ada mendirikan. Kristen. Gini, Yesus sendiri mengatakan kepada Petrus, engkau akan kujadikan Di zaman jemaat atau Yesus nggak ada gereja. Kristen. Maka disitulah penghayatan orang Katolik itu. Ini dibantah lagi Loh, nih. nggak Katanya bisa. tadi di Antioquia lah yang pertama kali disebut. Nah, memang kekristenan itu kan lahirnya dari Antioquia. Iya, Emang tapi- abang nggak terus bagaimana? Tapi di zaman Yesus ada Kristen nggak? Loh, Yesus kan tidak ada kekristen. Orang yang mengikuti Yesus itulah yang yang mendeklarasi diri menjadi kekristenan. Berarti Bunda Maria Kristen. Loh, Bunda Maria kan orang Yahudi. Berarti bukan Kristen dia.
Dia bukan Kristen. Ya udah, terus siapa aja yang Kristen? Lu tuh siapa yang harus Kristen? Terus Dia siapa mendeklarasi diri pada saat Antioquia terjadi deklarasi, itulah yang sebagai pengikut Kristus, itulah yang menjadi orang Kristen. Yahudi Siapa bukan ya? Kristen. Yahudi bukan orang Kristen. Iya. Yahudi juga menolak kok Yesus bukan Mesias. Oke, berarti agamamu beda dengan agamanya Bunda Maria. Agamanya Bunda Maria siapa? Agamamu sama Agama tidak ada, Abang. Agama tidak ada di sini. Oh, berarti kamu Pada nggak punya agama? mulanya, emang pada mulanya si Bunda Maria itu menganut agama apa? Yudaisme kan? Yudaisme itu apa? Ya kepercayaan. Kepercayaan apa? Itu keyakinan? Ya keyakinan. Menyembah Tuhan yang tidak turun jadi manusia. Ya, agama itu tidak ada masalah. Agama artinya itu tidak, agama kacau, tidak kacau. Artinya ada tidak kacau, aturannya. itu kan baru timbul. Agama itu artinya aturan. Itu kan baru timbul aturan. Aturan kan? Di zaman dulu nggak ada aturan. Aturan yang istilahnya aturan yang mendidik orang supaya tidak berperilaku. Ya itu tidak namanya bagus. agama. Nah itu tidak ada masalah kan? Ya ada berarti apa lu akui masalahnya? ada agama zaman dulu. Loh, ada agama di mana? Itu kan hanya itu agama itu hanya terjadi. Memang agama itu pengertian. Gini, Abang Andi nggak bisa. Abang Anda bertanya tentang Bunda Maria itu punya agama Kristen. Saya udah menjelaskan Abang Andi bahwa kekristenan itu terjadi pada saat di Antioquia. Oke. Kalau Abang saya Andi tanya kamu saya Bunda Maria apa itu Kristen? Kalau dia pengikut Kristus, dia menyatakan dirinya sebagai Kristen, ya tidak ada masalah. Saya nggak pakai agama. Keyakinan kamu sama nggak keyakinan Bunda Maria? Oke, kita berbicara perbedaannya di mana? Sama atau Bunda tidak? Maria dengan saya. Oke, bedanya Bunda Maria dengan saya. Saya nggak nanya sama Kita tarik atau tidak. garis lurus dari deklarasi dari gini, Abang, deklarasi kekristenan itu terjadi penamaan Saya nggak Kristen. nanya itu. Oke, Dengerin bahasa Indonesia. nggak bisa dengerin Abang. bahasa Indonesianya. Abang itu pura-pura bodoh. Dengerin bahasa Indonesianya. Tetapi hanya ingin menggiring orang supaya orang itu di bawah itu memahami, oh ternyata begini. Dengerin bahasa Indonesia. Keyakinan kamu itu sama nggak keyakinan Bunda Maria A sama B? Tidak. Tidak sama. Tidak Bunda sama. Maria yang zaman Baik. dulu Udah dijawab tidak. tidak. Sama dengan saya yang saat ini saya mengakui Yesus sebagai Kristus. Iya, udah dijawab tidak. Bukan tidak sama. Maksudnya dia pada waktu berada di zaman itu kan dia Yudaismen. Zaman itu. Sedangkan pendeklarasi diri orang Kristen itu kan lahirnya di Antioquia, baru mengatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Jikalau Bunda Maria sebagai pengikut Kristus, dia Kristen. Saya ulang kembali lagi ya. Keyakinan kamu sama Bunda Maria sama atau beda? Wah, ini saya mau jawabnya dari zaman apa? Ini Abang Andi bingung juga, Waktu kamu ngomong Abang sekarang ini, waktu kamu kan masih hidup, masih bisa ngomong nih. Iya, masih bisa hidup. Iya, saya masih bisa hidup. Oke. Keyakinan kamu sama Bunda Maria sama. Perbedaan Bunda Maria dengan saya di abad keberapa? Dijawab saja sama. Nggak bisa, Abang tariknya itu terlalu ini. Orang bodoh pun mengerti. Bunda Maria itu dari bangsa Yahudi. Ya tinggal ngomong beda gitu loh. Frankie, mantap Bang Frankie. Loh. Ini otak you are stupid aku bilang. Saya sorry ya, Profesor. Benar, saya serius loh. Saya nggak bilang ini. Kenapa kok bisa dibalik-balik? Saya udah bilang, Kristen itu lahir dari Antioquia, Bunda Bang Frankie. itu bangsa Ya, lu Yahudi. tinggal jawab dong beda Coba gitu. bayangkan itu. Aduh, bingung aku. Ya, lu tinggal jawab aku bingung beda. Bang Andi, benar serius. Lu tinggal jawab beda, kenapa sulit amat sih bilang beda? Ya oke, aku bilang beda. Ya udah dari tadi ngomong beda selesai kan? Kenapa lu puter gitu loh? Kenapa lu puter gitu? Ya udah Bang Andi, I love you pula Bang Andi. Barang sederhana kok lu puter gitu Ya sampai udah hari Bang malam Andi, gitu aku udah, loh. oh ya, oke, aku mengikuti nggak Abang capek Andiku ngomong yang terus? ganteng dan baik Iya. hati. Ya, oke. Barang thank sederhana you. beda gitu ya. Kembali ke topik ya. Kalau beda ya udah beda. Kami nggak ketawa kok. Ya oke, thank you Bang. Nggak usah diputer-puter gitu. Ya udah, aku nggak putar-putar Nah, lagi Bang. sekarang kembali ke Bapak gereja tadi ini begitu. Mm-mm. Di Antioquia kan mulai itu ada namanya Kristen. Disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Itu Kristen dulu, ya ini saya ajarin kamu dikit. Mudah-mudahan kau udah pernah denger. Itu Ya. ejekan dulu. Betul? Setuju apa tidak? Iya, jelaskan dulu biar bisa saya mengerti. Nanti Enggak, saya setuju nggak salah-salah tidak? jawab. Pertama kali Nanti dibilang dong. orang Kristen itu ejekan. Setuju atau tidak? Saya belum bisa mengatakan itu. Ya, jelaskan dulu nanti saya akan bisa tahu. Baik. Nah, nyeberanglah dari, lu tahu nggak di Antioquia itu di mana? Daerah daratan mana? Ya, silakan. Ya, saya kasih tahu. Itu di daerah wilayah Turki arah selatan sana.
Itu hampir hampir sudah mau ke Eropa. Oke. Terhubung saya belum pernah ke sana 6 hari yang lalu. Tebakan bahasa saya. Terus kemudian dari situ Paulus kemana sama Barnabas sesudah itu? Menurut informasi Badan Intelijen TikTok begitu bahwa di sana itu dia berpisah antara Barnabas dan Paulus. Barnabas itu memperjuangkan Injil Barnabasnya sendiri. Paulus itu nyebrang lah. Dia ke Roma. Di sanalah dia mulai bermanuver. Di sana ada yang suka, ada yang tidak. Di sanalah dia membuat surat-surat. Makanya dia kan pernah ditangkap. Kemudian dia menulis surat dalam penjara selama 2 tahun. Dia itu mantan napi gitu. Nah, di mana munculnya Trinitas? Muncul Trinitas ini betul kata kamu tadi itu berasal dari bapak-bapak gereja. Terutama yang saya sebutkan tadi, siapa pendirinya itu? Di sana adalah Athanasius dan Arius. Di Konsili 325 pertama kali itu. Kesimpulan Konsili 325 itu yang menang adalah orang Trinitas. Baru Duinitas. Orang yang Unitarian ini kalah. Karena memang sebelum masuk konsili mereka diseleksi dulu oleh penguasa Roma waktu itu. Dan kemudian terjadilah kesimpulan di konsili 325. Apa itu isinya? Bahwa kesimpulannya adalah hanya ada satu Allah saja yang maha kuasa, dikira-kira begitu. Dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi ada satu Allah Bapa, ada satu Tuhan Yesus. Kemudian Roh Kudusnya di mana nih? Belum nongol nih. Di sanalah diputuskan kembali di Karsedon atau 381. Siapa juga di sana ya bapak-bapak gereja juga yang semuanya namanya adalah berbahasa Yunani. Muncullah di sana Trinitas. Nah, kenapa Trinitas ini banyak yang berbeda-beda? Ada perisai barat, ada perisai timur, bahkan Trinitas ini pecah dan seterusnya sampai detik ini ribut lagi di Indonesia antara Oneness dan Trinitas karena memang ini sulit sekali dijelaskan secara akal sehat. Kecuali doktrin masuk, termasuk Anda termakan isu ini. Kenapa? Sulitnya adalah karena ada anak Bunda Maria yang dimasukkan dalam keputusan ini setara Sang Pencipta. Nah, inilah yang membuat Anda kebingungan tiap hari dalam diskusi soal konsep ini. Kenapa? Ya itu tadi. Memaksakan utusan Tuhan ini setara dengan yang mengutus. Nah, inilah doktrin yang Anda pakai sampai detik ini bapak-bapak gereja itu. Makanya Bang Kores tadi nanya, kok di dalam bapak gereja ini nggak ada orang-orang Yudaisme yang dah hadir gitu? Di mana daerah Yesus hidup mengajar gitu? Paham ya bro? Jadi keimanan Anda kalau masih konsep Trinitas itu bersumber daripada bapak-bapak gereja disebut konsili. Kalau saya salah mohon diluruskan. Silakan. Bang Andi, terima kasih. Jadi kalau penjelasan-penjelasan itu tidak ada masalah Bang Andi. Kami tidak bisa mempersalahkan siapapun, ini cuma kita diskusi. Saya punya ilmu pengetahuan terbatas. Hikmat, bijaksana, dan pengetahuan saya terbatas Bang. Saya tidak bisa menjelaskan secara eksplisit. Jikalau ada hal-hal yang saya tidak mengerti, mungkin ada orang yang punya kapasitas lebih daripada saya untuk menjelaskan. Jadi, saya hanya belajar berdasarkan apa yang saya terima dengan membaca kitab suci dan bisa menyandingkan dengan sejarah-sejarah, referensi-referensi itulah yang membuat saya bisa mengerti. Tapi hal-hal yang menyangkut tentang konteks ketuhanan itu kembali kepada pribadi kita masing-masing Bang. Nggak bisa saya memaksa siapapun. Kita hanya bisa, kita ini kan cuma hembusan nafas. Tapi saya berterima kasih bahwa Bang Andi menjelaskan itu dengan luar biasa. Apresiasi, tidak ada masalah Bang Andi. Berarti Anda hebat, bahwa Anda sudah menggali segalanya untuk mengetahui itu. Ya nggak bisa kita bilang. Kita harus belajar untuk menerima hal itu. Pengajaran-pengajaran inilah yang kita bisa sandingkan. Jadi kita tidak bisa
memaksa intervensi atau apapun. Tapi saya tidak mengatakan Abang Adi mengintervensi saya. Abang itu menjelaskan. Baik Bang Kores juga menjelaskan. Kenapa begini? Pertanyaan-pertanyaan itu datang. Luar biasa. Itu membuat saya makin kuat. Iman saya, wah oh ya benar juga ya. Antaranya suatu waktu nanti saya akan bersyahadat misalnya, kan kita tidak tahu. Amin. Perjalanan spiritual itu kan kita tidak pernah tahu Bang. Jadi saya nggak bisa bilang Abang itu salah, saya ini salah. Ya udah, itu Tuhan punya kehendak. Bersyukurlah kalau misalnya saya berada mendampingi Bang Andi. Kalau misalnya saya tidak mendampingi Bang Andi, berarti oh mungkin beda. Kan begitu Bang Andi. Jadi jangan lagi. Oke ya, gini ya bro ya. Terakhir dari saya ya. Gitu Bang Andi. Jadi dari Antioquia itu kemudian apa sih latar belakang diadakannya konsili di musim panas itu? Di situ terdapat usaha merasionalisasi ajaran Imam Katolik dengan menghilangkan sebuah misteri iman yang dianggap sulit diterima oleh akal. Paham Arianisme. Kemudian apa sih yang mendasari itu? Yang mendasari itu ingin mencapai suatu kesepakatan di Nisea 325 disebut ekumenis. Siapa yang memimpin konsili? Menurut informasi Kaisar Konstantin, kemungkinan besar juga dia masuk di dalam sesi-sesi itu. Jadi memang di sana ada intervensi. Apa pernyataan Imam Konsili Nisea? Ini Katolik loh bro. Apa pernyataannya? Kesimpulannya adalah, ini bahasa Bugis ya, dengerin. Bahasa Bugis nih. We believe in one God. Ya, itu bahasa Bugis. Kami percaya akan satu Allah. Guru itu. Kenapa? Itu ketawa itu yang open camp. Ya, kami percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dari Bapa Allah, dari Allah terang, dari terang, Allah benar, dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Mulainya terbentuk dualitas nih. Hanya ada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Yesus dimasukkan sebagai Tuhan setara dengan Allah Bapa. Ini Imam Katolik pertama kali. Ini baru dualitas. Belum ada Roh Kudus coy. Oke. Nah inilah yang Anda maksud tadi. Doktrin Anda berdasarkan dari bapak-bapak gereja itu. Hasil daripada konsili. Sumbernya semua menjadi Katolik. Kenapa ada Protestan? Saya jelaskan lagi. Ini tanpa data loh ya. Saya tidur-tiduran nih. Kenapa ada Protestan? Karena Protestan sendiri itu pecah sendiri dulu. Timbullah yang namanya Katolik Anglikan. Apa itu Anglikan? Mereka para orang-orang terkaya di dalam Katolik yang memenangkan konsili ini, mereka itu ingin beristri 2, beristri 3, tapi Katolik melarangnya. Makanya ada namanya Anglikan. Kamu boleh baca dulu. Katolik Anglikan itu boleh beristri lebih dari 1, sah menurut mereka. Belum sampai di situ, pecah lagi, datang Martin Luther. Mereka tidak setuju dengan adanya konsili ini, tapi masih mengambil sebagian variabel-variabel itu. Kenapa dirampingkan menjadi 66 kitab oleh Martin Luther menjadi Protestan. Protestan inilah masuk ke Indonesia. Di Protestan ini juga di Indonesia menjadi banyak sekali denominasi. Gitu ya. Jadi makanya teman-teman Kristen yang ada di Indonesia ini menjelaskan tentang konsep Trinasi itu, Prengki menjelaskan ya berbeda, Henso yang menjelaskan ya berbeda, siapapun menjelaskan berbeda. Makanya terjadi perdebatan sengit di antara para pendeta. Pendeta Esra Sorum menjelaskannya beda, pendeta MYM juga beda. Mereka ribut. Pak Henry Tania beda. Semuanya beda, termasuk anak yang di TikTok ini, si Herdi ya berbeda, si Erben ya berbeda, datang si kacamata ini berbeda, apalagi ini, gitu loh, berbeda bro. Kenapa? Berbeda karena
Tidak ada terakhir. Kenapa berbeda? Tidak ada pemimpin yang disegani. Tidak ada tampuk kekuasaan kecuali Katolik. Kalau Katolik itu kalau dari Vatikan membuat suatu perintah itu sampai ke Indonesia kena semua harus. Tapi di luar Katolik tidak bisa, tidak ada bapaknya. Kayak si Edi itu sebebas-bebasnya karena dia nggak takut. Tidak ada perintah kok. Coba ini yang ketawa-ketawa ini. Tidak ada yang dia takuti, bebas dia. Terserah dia mau bikin apa kek, mau bikin denom lagi kek gitu loh. Makanya di Indonesia ini bro, kalau PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, tidak membatasi itu namanya denom, muncul ratusan lagi. Gitu loh. Kenapa? Setiap pendeta yang merasa dirinya layak jadi pendeta, tapi di gerejanya belum layak dapat tempat, dia akan bikin sinode baru, bikin gereja baru, cari jamaah lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu loh bro ya. Ini fakta dan nyata, saya nggak mengkuliahi Anda, Bro Perengki. Semoga Anda tahu bahwa Trinitas itu yang saya anut benar adanya, bersumber dari Roma konsili itu. Akar mulanya apa? Katolik. Jadi dulu tuh Anda Katolik, nenek moyang Anda itu. Nah sekarang Anda mengikuti Martin Luther. Martin Luther itu siapa? Saudara seperguruannya Edi Badai. Ini bercanda saja, bukan. Penganutnya, anak buahnya nih. Ini anak buahnya ini nih, Martin Luther yang ketawa nih. Kira-kira begitu ya, bro. Sorry ya, Pak Prengki, saya standby dulu, saya mau minum. Thank you.